Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Para asatidzah, para hujjaj, bapak, saudara-saudara, ibu-ibu sekalian, marilah kita buka pengajian kita dengan pembacaan Suratul Fatihah. Kita niat dengan yakin dalam hati kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Panjangkan umur kita, disehatkan badan kita, dan luaskan rezeki kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatihah kita niatkan untuk orang tua-tua kita yang telah pulang ke rahmatullah, bil khusus Al-Walid Ki Haji Ahmad Damiyati Ilyas, Ki Ilyas bin Sirin, para pendahulu Masjid Jami' Miftahul Khair. Mudah-mudahan Allah jadikan kubur mereka raudhah min riyadil jannah. Fatihah kita niatkan untuk keluarga kita, anak istri kita, mudah-mudahan selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala. Dalam pertemuan yang lalu kita membahas tentang at-tarbiyah al-jinsiyah, ya. Pendidikan seksual dalam Islam. Jadi yang pertama, pendidikan seksual dalam Islam itu terhadap anak-anak kita yang masih balita, yang masih kecil, ya. Yang pertama adalah adabul istizan. Adab, etika meminta izin. Jadi jangan sembarangan melepas, ya, anak-anak kita untuk terbiasa tanpa izin, mau masuk ke rumah, mau masuk ke kamar, ketok pintu dan lain sebagainya, ya. Sejak kecil itu harus diajarkan, dididik. Yang pertama itu adabul istizan, bagaimana minta izin terlebih dahulu apabila akan masuk ke kamar. Yang kedua, sekarang kita lanjutkan adabun nazar, etika melihat atau memandang. Maksudnya adalah memandang lain jenis, orang laki ke orang perempuan atau orang perempuan ke orang laki, ya. Wa minal qadaya al-hammah allati yajibu an yurakkiz al-murabbi 'alaiha wa yahtammu laha ay yu'awwid al-walada fi sinni tamyizihi adaban nazar. Di antara masalah-masalah yang penting yang harus dilakukan oleh seorang pendidik, orang tua, guru, ya, terhadap anak kecil, terhadap anaknya adalah untuk membiasakan mereka sejak kecil untuk beretika dalam memandang, ya. Hatta ya'lamal walad ma yahillu minan nazari ilaihi wa ma yahrum, agar mereka sejak kecil udah tahu mana yang halal, mana yang boleh dipandang, dilihat, dan mana yang tidak boleh, mana yang haram, ya. Wa fi dzalika salahu amrihi, dan yang demikian itu akan mendatangkan kebaikan buat dirinya, ya. Kalau tidak dibiasakan sejak kecil, nah, itu nanti sampai besar terus sampai dewasa dia tidak mempunyai kontrol dalam dirinya, ya, sehingga dengan sulit untuk diajarkan, untuk dididik, ya, dikasih tahu susah setelah itu. Wa hadhil adab mayali, dan etikanya sebagai berikut. Yang pertama, adabun nazari ilal maharim, bagaimana etika melihat atau memandang, ya, orang-orang yang mahramnya.
Mahram itu artinya orang ya yang tidak boleh kawin dengan dia. Itu namanya mahram. Ada salah kaprah ya, yang suka kita bilang muhrim. Ini bukan muhrim. Nah, sebenarnya salah, itu bukan muhrim. Mahram yang benar ya. Muhrim itu orang yang pakai ihram, orang pakai pakaian ihram itu namanya muhrim ya. Kalau yang ya, yang tidak batal apa tersentuh itu namanya mahram ya. Kullu imra'atin tahrumu 'ala ar-rajuli hurmatan mu'abbadatan fa hiya min dawati maharimihi. Setiap orang perempuan yang haram bagi seorang laki-laki ya untuk dinikahi, hurmatan mu'abbadatan, keharamannya terus menerus sampai dia wafat ya, maka itu semua namanya mahramnya ya. Wa kullu rajulin haruma 'alal mar'ati az-zawaja minhu hurmatan mu'abbadatan fahuwa min dawi maharimiha. Begitu juga setiap laki-laki ya, yang haram bagi seorang perempuan untuk menikahinya ya, untuk selama-lamanya, maka itu namanya mahramnya perempuan itu ya. Seperti apa? Kalau orang laki ya seperti anaknya itu mahram, ibunya itu mahram ya, keponakannya itu mahram. Dia selama-lamanya tidak boleh kawin itu. Masa kawin sama ibu nggak mungkin, sama anak nggak mungkin ya. Keponakan itu masih termasuk mahram ya. Tidak boleh. Saudara arti kakak, adik ya, jelas itu mahram namanya. Baik laki ke perempuan atau perempuan ke laki itu namanya mahram. Wa 'ala hadza yadkhulu fil maharim, oleh karena itu maka masuk ke dalam yang disebut dengan mahram itu al muharramat bisababin nasab. Ada mahram yang karena keturunan ya. Wa hiya sab'un niswatin, yaitu ada 7 kelompok wanita perempuan yang jadi mahram ya. Dzakarahunallahu ta'ala biqaulihi, disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, hurrimat alaikum ummahatukum, diharamkan bagi kamu orang laki-laki ya untuk menikahi siapa? Yang pertama ibu-ibu kamu. Nah, ibu nggak boleh itu ya. Wa banatukum, dan anak perempuan kamu. Wa akhawatukum, yang ketiga saudara perempuan kamu, adik, kakak ya, adik, empok. Nah, itu kalau itu masuknya saudara. Wa ammatukum ini bibi ya, ammah namanya bibi, itu tidak boleh, haram dikawini ya. Ammah ini bibi dari ayah, bibi dari ayah ya, jadi adiknya ayah atau kakaknya ayah, itu namanya bahasa Betawinya encing apa encang? Encang ya. Jadi saudaranya ayah kita. Nah, itu namanya ya bibi ya, dari ayah kita, dari laki ya. Yang kelima wa khalatukum. Khalatukum ya. Itu bibi dari ibu. Jadi adiknya ibu kita atau kakaknya ibu kita yang perempuan, itu namanya khalah. Itu tidak boleh sama sekali ya, haram untuk dikawini. Wa banatul akh. Banatul akh ini anak perempuannya saudara kita yang laki-laki.
ponakan. Ya. Saya punya adik laki-laki atau kakak laki-laki, ya. Anaknya itu yang perempuannya itu mahram dengan saya nggak boleh kawin dengan dia, ya. Ponakan, ya. Wa banatul ukht itu anaknya anak perempuannya saudara perempuan saya. Jadi keponakan dari adik perempuan saya ataupun kakak perempuan saya. Ya. Keponakan. Itu 7 orang ini itu tidak boleh. Ya, haram di kawini, ya. Wal muharramatu bisababil musaharah. Kemudian ada lagi mahram yang karena perbesanan, musaharah, ya. Wahya arba'un minan niswah, yaitu ada 4. Yang pertama zaujatul ab, ibu tiri kita, ya. Dia kan orang lain tuh. Saya punya orang tua misalnya, ya, orang tua. Kalau ibu saya kan ibu yang melahirkan saya, dari orang tua saya, ya, ibu kandung. Tadi udah disebut di pertama tadi itu. Tidak boleh kita nikahi. Nah, kemudian misalnya orang tua saya kawin lagi dengan, ya, perempuan lain. Tadinya kan sebelum kawin dengan orang tua kita itu, orang tua saya itu misalnya, itu kan tidak boleh. Boleh kawin kan? Tapi ketika dikawini oleh orang tua, maka dia jadi ibu saya, ibu tiri namanya. Nah, itu nggak boleh. Jadi haram itu. Ya. Dalilnya apa? Ini dalam Al-Qur'an dalilnya. Wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa. Jangan kamu menikahi, ya, seorang wanita yang telah dinikahi oleh orang tuamu. Berarti kan ibu tiri, ya. Tidak boleh. Haram. Yang kedua zaujatul ibni liqaulihi ta'ala wa halailu abnaikumul ladzina min aslabikum, ya. Yang kedua adalah menantu kita, ya, itu sudah nggak boleh dikawinin selama-lamanya, ya. Walaupun misalnya ini mantu nih, anak kita tersebut udah bercerai dengan anak tersebut, kita nggak boleh kawin sama dia tetap, ya, karena itu mantu kita, Mas, ya. Yang ketiga ummuz zaujah liqaulihi ta'ala wa ummahatu nisaikum. Ummuz zaujah itu berarti apa? Besan, ya, besan perempuan. Jadi ibunya istri kita. Ibunya istri kita mertua, ya. 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 Ummuz zaujah. Jadi mertua. Nggak boleh wa ummahati nisaikum, ya. Dalam Al-Qur'an disebutkan wa ummahat nisaikum, dan ibunya istri kita, berarti kan mertua, ya. Yang keempat bintuz zaujah, ya, bintuz zaujah, anak tiri, ya, dari istri kita. Misalnya seseorang kawin dengan janda beranak gitu, janda punya anak perempuan misalnya. Kalau ibunya udah dikawinin sama kita, udah anak itu juga tidak boleh, udah haram selama-lamanya untuk dikawini, ya. Liqaulihi ta'ala wa rabaikumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihinna fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Karena ada firman Allah Subhanahu wa taala, dan anak-anak tiri kamu,
ya. Min nisaikum allati dakhaltum bihinna, dari seorang wanita yang sudah kamu nikahi dan sudah kamu dukhul ya kepada ibunya tersebut, ya. Fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Tapi kalau kamu belum dukhul kepada ibunya, masih boleh anaknya itu ya dikawinin, ya. Jadi misalnya seseorang kecantol lah ya sama seorang janda, ya misalnya. Akhirnya dia memutuskan untuk mengawini janda tersebut, misalnya. Iya. Ya, pas malam pertama terjadi hubungan intim ya dengan janda tersebut. Maka ketika berhubungan intim tersebut, otomatis anaknya si janda itu, kalau punya anak misalnya ya perempuan udah dewasa misalnya, udah haram bagi seorang laki tersebut untuk menikahi anaknya, ya. Tapi kalau misalnya malam itu diputuskan pernikahan, terjadi pernikahan misalnya ya dengan janda itu, tapi malam itu belum terjadi dukhul, belum terjadi ya, hubungan intim misalnya. Pas besoknya ngelihat anaknya, loh, cakepan anaknya. Iya. Iya, akhirnya diputuskan misalnya ibunya diceraiin. Setelah itu ya anak yang dikawin itu masih boleh. Ya, jadi permasalahannya didukhul apa tidak gitu. Ya. Jadi kalau sudah didukhul malamnya, udah siangnya udah nggak boleh sama sekali, biar ngelihat anaknya lebih cantik misalnya, udah nggak boleh, udah haram ya. Itu mahram ya, yang karena perbesanan. Aslinya sebetulnya boleh, tapi ketika terjadi perkawinan maka menjadi haram dia, ya. Wal muharramatu bisababir radha'. Yang ketiga yaitu mahram yang karena persusuan. Ya, persusuan ya. Sebetulnya dia nggak ada hubungannya dengan dia bukan satu darah ya, bukan karena perbesanan, cuma karena persusuan ya. Liqaulihi ta'ala wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum minar radha'ah, ya. Dan ibu-ibu kamu yang menyusuimu. Jadi ibu susu, bukan ibu kandung, bukan. Misalnya waktu masih kecil, waktu kita dilahirkan masih kecil ya, seorang laki ya atau perempuan gitu, ibunya misalnya wafat, ibu kandungnya wafat, atau ibu kandungnya sakit, atau tidak keluar susu dan lain sebagainya. Ya, ada tetangganya, bukan saudara, orang lain, ya, menolong nih si kecil, ya, menolong dengan memberi air susu kepada dia. Bukan susu kaleng, bukan nih, ya, susu asli, ya. Ya, disusui ya. Maka anak tersebut yang disusui itu sudah menjadi, dalam tanda kutip ya, anak dia. Maksudnya adalah itu sudah menjadi mahramnya. Namanya udah tidak boleh anak itu nanti kalau udah gede, udah besar misalnya kawin dengan ibu susunya, nggak boleh. Walaupun dia orang lain kan, ya. Wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum minar radha'ah. Dan saudara susu kamu. Saudara susu itu artinya si ibu yang memberikan susu tadi itu, ya. Kalau dia punya anak perempuan, nah, yang seusia dengan dia ini, maka dia juga nggak boleh kawin, ya udah. Namanya saudara susu. Itu, ya. Makanya jangan sembarangan, nggak terlalu gampang, terlalu mudah
seorang wanita itu misalnya menyusui anak orang lain ya gitu. Karena bisa jadi biasanya orang yang ada susunya itu kan kalau baru melahirkan antara 0 sampai 2 tahun itu masih punya susu misalnya. Berarti kalau dia masih bisa menyusui anak yang baru lahir laki-laki ini, kemungkinan dia punya anak perempuan, punya anak itu, sedang punya anak, punya bayi. Nah, kalau bayinya perempuan, dia yang disusuin laki-laki, ini anak ini jadi nggak boleh kawin sama dia. Ya, saudara susu namanya itu. Ya. Wa qauluhu alaihi salatu wasalam fi ma rawahu Muslimun wa ashabus sunan yahrumu minar radha' ma yahrumu minan nasab. Dan dalilnya yang kedua tentang saudara susu ini atau ibu susu itu adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa yahrumu minar radha' ma yahrumu minan nasab. Diharamkan karena persusuan ya apa yang diharamkan karena keturunan. Nah, jadi kalau keturunan tadi udah jelas ya nggak boleh ke saudara kita, ke anak kita, ke orang tua, ibu, ke paman atau paman ke apa? Ke bibi ya, dan itu semuanya nggak boleh, keponakan ya karena keturunan ya. Begitu juga kepada anak susu ataupun saudara susu sama diharamkan, tidak boleh. Fama hurrima min antariqin nasab min ummin wa bintin wa ukhtin wa ammatin wa khalatin wa bintil akhi wa bintil ukht haruma naziruhu antariqir radha'i ya kal min ar-radha' wal binti min ar-radha' wal ukht min ar-radha' wa halumma jarra ya. Maka apa yang diharamkan melalui nasab tadi itu anak perempuan, ibu, encing ya tadi dan ponakan segala macam itu, maka diharamkan juga ya yang karena persusuan tadi itu ya. Nah, kembali kepada topik kita tentang adab memandang, adab melihat. Ya, adab melihat. Fal mahram adz-dzakar yahillu lahu ayyara min maharimihin nisa ya ma fawqas sadr wa ma tahtar rukbataini ila asfala in amina syahwatahu wa syahwataha ya. Maka mahram orang laki-laki terhadap mahram orang perempuannya ya, itu yang boleh dia lihat adalah di atas dada, maksudnya sini ke atas, mulai dari leher ke atas, itu yang boleh dia lihat. Wa ma tahtar rukbataini ila asfal, dan di bawah lutut, di bawah dengkul ke bawah, itu yang boleh dilihat sebagai mahram. Jadi ke ibu, ke anak, ke ponakan, ke apa lagi tadi itu ya, saudara, adik kita, kakak kita yang perempuan, ataupun kepada tadi yang ibu susu, yang saudara susu ya, itu semua boleh seseorang itu melihat, tapi mulai dari leher ke atas ataupun di bawah lutut ke bawah. Rambutnya masih boleh dilihat berarti ya, tapi dengan syarat. Apa syaratnya? In amina syahwatahu wa syahwataha, kalau aman ya syahwatnya si laki-laki ataupun syahwatnya perempuan, keponakan misalnya, anaknya saudara kita nggak pernah ketemu, satu tinggal di Jakarta, satu tinggal di daerah misalnya, 20 tahun nggak ketemu, 15 tahun nggak ketemu. Pas ketemu lagi lebaran begitu ya, mungkin tidak aman syahwatnya, walaupun dia mahram nggak boleh ngelihat dari atas leher ke atas, dan ini mau nggak boleh, harus ditutup kecuali wajah ya boleh, rambutnya nggak boleh. Kalau amin lam ya'man
syahwatahu. Kalau tidak aman ya. Tapi kalau biasa setiap hari ketemu dan lain sebagainya itu masih boleh ya dipandang ataupun dilihat mulai dari leher ke atas, dari lutut ke bawah ya. Artinya selain itu tidak boleh sama sekali. Oleh itu keponakan ya. Dan yang susah tuh tadi itu yang saudara susu. Biasanya sepantar tuh saudara susu ya. Dan kadang-kadang ya benar-benar orang lain begitu ya. Itu biasanya bisa terbuka syahwat ya. Kalau sudah terbuka syahwat tetap nggak boleh dia melihat di atas kepala, dan harus ditutup semuanya ya, kecuali wajah dan tangan. Wa in lam ya'man syahwa fala yahillu lahu an-nazaru saddan lidh-dhara'i' ya. Kalau tidak aman syahwatnya itu karena tadi itu ya nggak pernah ketemu dan lain sebagainya, maka itu tidak boleh dia dipandang di atas ya. Jadi seluruh tubuhnya tidak boleh, seperti ajnabi, seperti orang lain ya. Amma wa bina'an ala hadza yubahu lidz-dzakari al-mahram an-nazar min dzawati maharimihi ila mawadhi'a zinatiha az-zahirah wal batinah wa hiya. Oleh karena itu maka seorang laki-laki terhadap mahramnya tadi yang sudah disebutkan ya, boleh dilihat ya, yaitu ar-ra's, kepala boleh dilihat, wasya'r, rambut boleh, wal unuq, apa namanya, leher ya masih boleh dilihat itu, wal udhun itu ini ya, telinga, was-sa'id, sa'id itu ini tangan ya, bagian bawah, wal kaf, kaf itu ini telapak tangan sini ya, wasaq, sak itu betis ya, bawah, alladhi tahta rukbati ilal qadami, sampai akhir kaki, wal wajh, dan wajah ya. Itu yang boleh dilihat oleh seorang mahram. Jadi pada ibu kita pun gitu ya, sebetulnya sudah dewasa begitu, tidak boleh di luar itu yang terlihat oleh anaknya ya. Wa amma ma'ada dzalika minal batni waz zahri wal fakhidh fala yahillu lahu an-nazar ilaihi abadan. Tapi selain itu perutnya, zahr itu apa? Pundaknya belakang ya, wal fakhidh, pahanya, itu tidak halal, tidak boleh, haram hukumnya seorang itu melihat kepada mahramnya tersebut ya. Wal aslu fi dzalika qauluhu ta'ala wa la yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw abaihinna aw abai bu'ulatihinna aw abnaihinna aw abnai bu'ulatihinna aw ikhwanihinna aw bani ikhwanihinna aw bani akhawatihinna ya. Apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa la yubdina zinatahunna. Orang perempuan itu tidak boleh memperlihatkan ya batas-batas yang haram tadi itu, illa li bu'ulatihinna, kecuali kepada suaminya. Jadi yang boleh melihat itu suaminya saja ya. Au abaihinna, atau orang tuanya, ayahnya. Jadi seorang perempuan itu tidak boleh terlalu terbuka pakaiannya tersebut ya. Yang boleh itu melihatnya cuma suaminya, ayahnya, au abai bu'ulatihinna, atau ayah dari suaminya. Jadi apa? Mertua ya. Au abnaihinna, atau anak-anaknya, anak seorang wanita ya. Anak laki-laki dari seorang wanita. Au ikhwanihinna, atau kakak ataupun adiknya, saudaranya, saudara seorang wanita ya. Au bani ikhwanihinna, atau anak dari saudaranya, ponakan ya, ponakan boleh. Au bani akhawatihinna, atau anak-anak dari
saudara perempuannya, jadi keponakan dari adik perempuannya atau keponakan dari kakak perempuannya. Jadi keponakan itu masih boleh ya. Memandang maksudnya. Fayahrumu 'alal mahram adz-dzakar wala siyama idza balagha sinnal murahaqati ay yara ahada maharimihi minan nisa. Ya. Wa qadir tadat ats-tsiyabal qasirah, ya. Maka haram bagi seorang laki-laki, apalagi kalau dia sudah baligh, ya, sudah puber, orang laki-laki, anak laki-laki udah puber, udah SMP misalnya, atau udah kelas 5 atau kelas 6 SD, ya. Itu haram baginya untuk melihat salah satu mahram perempuannya, nah, yang tadi itu. Mahram masih nih. Mahram itu tadi ibunya, ya, saudara perempuannya, keponakan perempuannya, ya. Wa qadir tadat thiyabal qasirah. Yang orang tersebut pakai bajunya minim. Gitu. Adik perempuannya misalnya, pakai bajunya minim nih, nggak sampai lutut, di atas lutut, pahanya kelihatan, udah nggak boleh itu. Walaupun masih mahram, ya. Wa kashfi 'anil fakhidaini, dan wa kashafat 'anil fakhidaini, dan terbuka misalnya kedua pahanya. Awir tadat thauban yasifu aw yashifu ma tahtahu, ya, atau memakai pakaian yang sangat tipis. Yasifu itu artinya transparan sampai kelihatan, misalnya bajunya terlalu tipis. Walaupun ketutup nih, sini, ketutup sampai di bawah ini, tapi bahannya tipis sampai kelihatan, sama nggak boleh, ya. Au yasifu itu bukan tipis, tebel tapi ketat. Jadi sama juga itu. Pakai jeans misalnya, kan tebel jeans, nggak kelihatan. Ya, tapi kalau ketat sama aja kelihatan, apa namanya, ya, itu tergambar juga gitu, bentuk atau lekuk-lekuk tubuhnya, ya, sama. Sama dengan pakai baju yang tipis, terawang bisa kelihatan. Wa badatil auratu allati yahrumu an-nazar ilaiha, sampai terlihat, ya, dengan jelas, ya, tubuhnya yang tidak boleh dilihat tadi itu. Kama yahrumu 'alal binti awil mar'ati an tara dzalika baina surrati war rukbati min ahadi maharimiha walau kana ibnaha au akhaha au abaha, ya. Begitu pula tidak boleh seorang wanita, seorang anak perempuan, ya, apalagi yang sudah SMP misalnya, udah balik, ya, itu melihat di antara lutut dan pusat, di antara lutut dengan pusar, ya, orang laki yang walaupun masih mahramnya tuh artinya tadi itu, ya, yang tidak boleh kawin, ya, kepada ayahnya, kepada kakak laki-lakinya, kakak perempuannya, kakak laki-lakinya, ya, atau keponakan yang laki gitu. Itu tidak boleh melihat dari batas lutut sampai pusar, ya. Wa in aminatil fitnatu walam takhafish syahwah walau min ajli at-taghsili wat tadliki fil hammami, ya. Apabila sekalipun itu aman dari syahwah, ya, kepada ayahnya misalnya, ayahnya yang model suka blegot juga nih misalnya, di luar, di dalam rumah gitu, pakai celana buntung misalnya, itu kan kelihatan pahanya sedikit, ya, itu. Kalau udah pakai celana buntung, nggak pakai kaos misalnya, udah kelihatan pasti pusarnya kemarinya, ya. Itu juga tidak boleh sebetulnya. So, anak wanita itu nggak boleh melihat ayahnya yang pakai baju begitu. Ini ayahnya ini yang harus, ya, selalu pakai yang di bawah lutut, ya, ataupun di atas, ya, atau pakai kaos paling kurang lah, ya. Sekalipun, ya, itu anaknya, ataupun ayahnya, ya, dan seterusnya. Itulah maharim. Tilka hududullah fala ta'taduha wa man yata'adda hududallahi faulaika humuz zalimun, ya.
dalam Al-Qur'an disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah batas-batas yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang melewati batas-batas Allah Subhanahu wa taala tersebut, faulaika humuz zalimun, maka merekalah orang-orang yang zalim namanya, ya. Zalim kepada dirinya sehingga dia tidak mendapatkan pahala tapi mendapatkan dosa karena pandangannya tersebut, ya. Begitulah Allah Subhanahu wa taala atau Al-Qur'an ataupun Islam, ya, sangat detail mengenai ini. Mengenai pandang memandang, mengenai melihat, ya, antara laki dan perempuan. Sampai begitu detailnya disebut dalam Al-Qur'an. Itu menunjukkan bahwa betapa pentingnya masalah ini diajarkan kepada anak-anak kita. Mana yang mahram, mana yang bukan mahram, ya. Mana yang saudara, mana yang bukan saudara, mana yang boleh dilihat. Ya, tadi seperti itu, ya, mana yang tidak boleh sama sekali, ya. Nah, untuk yang bukan mahram, yang orang lain itu kita lanjutkan nanti dalam pertemuan yang akan datang, ya. Mudah-mudahan kita semua dapat mendidik anak-anak kita dengan pendidikan yang baik, ya, sesuai dengan tuntunan-tuntunan dari Al-Qur'an dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Demikian pengajian kita pada siang hari ini, pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat, ya. Dan Allahu wa'alaikum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.